Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pemirsa, angka pekerja formal terus mengalami penurunan. Jumlah pekerja paruh waktu juga melonjak tinggi. Baik bekerja tetap maupun paruh waktu atau freelance tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat? Kita ikuti berikut ini. Kalau untuk sekarang ya kita perlu kerja full time ya, karena kita apalagi generasi sekarang nih wajib banget karena dia susah banget ya. Kalau untuk alasan ya pasti kalian pasti ya. Untuk sementara sih lebih berdasarkan freelance ya, karena waktu fleksibel dan bisa menyesuaikan waktu kita. Kalau tetap sih enak juga, lebih pasti ya, kita dapat pendapatan yang pasti. Kalau saya sendiri sih memilih tetap kerja full time ya. Mungkin karena upah yang lebih rutin sama proteksi jaminan sosial yang lebih jelas seperti itu, ketimbang harus memilih freelance yang upahnya belum menentu gitu, belum tentu tidak menghasilkan, tapi juga jaminan sosialnya sepertinya kurang. Untuk sekarang sih aku lebih pilih freelance sih. Soalnya sekarang memang lagi ngejalannya freelance dan ada di beberapa tempat juga. Jadi memang pemasukannya walaupun nggak stabil tapi masih consider cukup lah gitu. Ya, itulah pendapat dari sebagian anggota masyarakat. Pak Bob, kalau kita punya pilihan tentunya lebih mudah, lebih mewah untuk kemudian memilih bekerja tetap atau paruh waktu atau lepas seperti ini. Tapi kan kita sama-sama tahu Pak, saat ini tidak mudah untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau para pengusaha di Apindo melihatnya sebetulnya bagaimana membuat gig ekonomi itu tidak menjadi pekerjaan tetap dan utama Pak bagi pekerja-pekerjanya. Ini saya cerita ada dua fenomena ya. Ini sama-sama lulusan sarjana bekerja sebagai driver online. Driver online? Driver online. Ojol nih Pak maksudnya? Di Australia, saya ketemu. Oh oke. Ya, di driver, lulus sarjana. Saya tanya kenapa? Karena pendapatannya sama aja. Kerja formal sama online pendapatannya sama aja. Di Australia? Di Australia. Mendingan saya jadi online aja, saya lebih punya freedom itu. Nah di Indonesia juga sama, sarjana juga. Kenapa? Habis nggak ada pekerjaan formal gitu. Oh. Jadi sama-sama sarjana, fenomena sama, tapi sebenarnya sebabnya berbeda gitu loh. Nah, begitu juga di Singapura kalau kita lihat online ya. Kita lihat ini sebenarnya melayani siapa? Rupanya melayani premium customer. Oke. Kalau mereka kan banyak yang ngeluh, mahal di Singapura. Oh, kalau murah naik public transportation. Ya, jadi memang ini sebagai alternatif untuk yang lebih premium dan income-nya juga premium. Tapi kalau di Indonesia, kalau misalnya nggak online nggak ada, public transportation mana gitu loh. Ya, rupanya sekarang online pun udah menjadi mengambil tugasnya pemerintah menyediakan public transportation gitu loh. Karena lebih aman, lebih ada, lebih nyaman. Karena ada gitu loh. Ya, jadi kita juga harus lihat bahwa kegiatan ini tidak hanya dari sisi pekerjanya, tapi siapa customer yang dilayani. Oke. Ya, customer yang dilayani juga mungkin masyarakat yang justru ada di bawah. Ya, kita juga harus hati-hati di sini ya bahwa dengan adanya fenomena ini sebenarnya membantu juga masyarakat bawah untuk mobilitasnya menjadi lebih baik, kegiatan ekonomi menjadi lebih baik. Apalagi itu mengkonek UMKM dan lain sebagainya. Nah, kita harus lihat lebih luas lagi. Tidak hanya lihat dari kacamata hubungan antara perusahaan dan pekerjanya. Tapi juga customer-nya yang juga mungkin dari masyarakat yang kalangan bawah. Ya. Nah, jadi kita lihat harus secara komprehensif. Pak Penta, katanya Pak, ini saya mau nanya ke Bapak nih. Katanya tendensinya kecenderungan pemerintah dalam melihat gig ekonomi ini itu akan cenderung memformalkan hubungan kerjasamanya. Yang tadinya sekarang ini adalah kemitraan, bukan atasan dan bawahan, bukan perusahaan dan karyawan, itu akan dibikin seperti itu. Benar apa tidak Pak? Kita seperti, bukan kita ambil keputusan sendiri, kementerian kan tetap minta masukan. Pasti masukan ke pihak. Karena kepentingan publik kaitannya dengan pengguna masyarakat sendiri, Pak Bob bilang, satu sisi, yang sisi kedua ada aplikatornya, yang sisi ketiganya adalah para, misalnya kalau di gig itu ada driver online. Nah, pihak-pihak ini yang sebetulnya sudah cukup lama coba difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tapi
ini nggak bisa kita bilang bahwa ini bagian dari Kementerian Tenaga Kerja. Karena ada bagian lain, kita tidak bisa menghitung algoritma perhitungan itu sendiri. Karena yang bisa melakukan perhitungan itu adalah misalnya Mendagri, tapi transportasi berkaitan dengan Kementerian Perhubungan. Multidimensi dia. Ada multidimensi. Mungkin di sana ada sisi kemana teman-teman UKM atau koperasi akan terlibat dalam sana. Nah, lintas kementerian itu, jadi Kementerian Tenaga Kerja yang dianggap menjadi leading sektor di dalam isu ini. Nah, kami juga tidak akan pernah mengambil keputusan bahwa ini akan melakukan tindakan seperti itu sebelum ada keputusan konkret. Tapi ada rujukan secara internasional setelah ada komisi ILO yang hari ini sudah sebelum final baru 15% lah, tanggal 5 Juni kemarin 2005, bahwa ada konvensi soal pekerja digital ini sendiri. Dan rujukan internasional kita pakai, kalau itu mungkin kita ratifikasi, lantas secara pembahasan, masukan publik, baik pengusaha, pengguna, bahkan masyarakat. Nah, itu yang menjadi rujukan. Jadi kalau pekerja digital itu artinya apa, Penta? Apakah kemudian nanti hubungan kerjasamanya juga sudah tidak lagi kemitraan, tapi perusahaan dan karyawan? Artinya kan bebannya nanti bertambah. Definisinya seperti apa, Pak? Rancangannya lah, ini kan belum ada ya peraturannya. Kalau kita pakai hukum besi, undang-undang, hukum, pasti dia akan masuk dalam ranah hukum tenaga kerja. Kalau hukum besinya, artinya di sana menyebutkan ada waktu, ada perintah, ada pekerjaan, ada gaji. Nah, tapi hari ini kan masukan dari semua multi pihak, ternyata ada kondisi yang berbeda. Kondisi berbeda ternyata nggak mungkin kan kalau misalnya ada masukan yang kita pernah diskusi, nggak mungkin kalau misalnya diformalkan. Karena misalnya ini satu contoh driver online, satu orang tuh dia menjadi pengemudi di berapa aplikator. Oh, mitra pakai beberapa platform gitu ya? Itu satu orang yang sama? Itu masih dari kita. Yang kedua, dia bekerja tidak seperti pekerja yang penuh waktu. Ada jam kerja 8 jam. Tapi dia bekerja karena dia pulang kerja, dia ambil kerja cuma pulang dari kerja 2 jam, 3 jam. Nah, pengkategorian hukumnya itu juga berbeda kan. Masih dicari? Nah, itu dia. Itu yang kita harus rumuskan sama-sama. Kalaupun itu terjadi, itu yang kemarin kita diskusi juga dengan teman-teman akademisi, kita paksakan untuk formal, teman-teman ada aplikator dan akademisi diformalkan, maka akan tadi yang Pak Bob bilang, fragmentasi dan berkurang. Artinya tadinya ada orang yang bekerja misalnya, maaf ya, ada pekerja sampingan, dia bekerja hanya 1-2 jam bekerja, tiba-tiba karena diformalkan, dia sedangkan ada pekerjaan formal lainnya, dia akan tertinggal kerja, dia tidak ada pendapat. Nah, itu yang kita harus hitung lebih detail dulu sebelum masuk ke sana. Pak Yose, walaupun pemerintah belum memutuskan akan membentuk hubungan pola kerjasamanya seperti apa, tapi katakanlah kalau misalnya dipilih memformalkan hubungan, Pak, di dalam model itu ya model employment ya, jadi antara employee dan employer-nya. Itu apakah otomatis seperti yang tadi dikatakan Pak Bob, mem-PHK sekian orang, Pak? Ya, sebelum ke sana mungkin pertanyaannya adalah siapa employer di dalam hubungan tersebut. Employee-nya sudah jelas nih, misalnya adalah para pekerja gig worker, driver. Tetapi siapa employer-nya? Apakah employer-nya itu aplikator atau saya sebagai konsumen? Karena sebenarnya kan yang menggunakan jasa itu, jasa misalnya ojek online lah, adalah konsumennya. Yang memberikan pekerjaan juga adalah konsumennya. Seharusnya ini adalah kontrak yang sifatnya jangka pendek gitu ya. Aplikator itu hanya memfasilitasi di sini. Banyak dari gig platform itu bahkan juga memang benar-benar hanya menghubungkan P2P istilahnya kan, peer to peer. Sama seperti peer-to-peer lending antara kreditor dengan investor dipertemukan. Tapi Pak Yose, yang menandatangani kerjasama itu kan antara aplikator sama mitranya, Pak? Sama drivernya. Tetapi ya pemberi kerjanya adalah sebenarnya konsumennya. Nah, ini artinya masih banyak sekali hal-hal yang harus diluruskan di sini. Dan kontraknya bukan kontrak kerja. Antara aplikator dengan ini bukan kontrak kerja. Kan? Kontrak apa, Pak? Kan kontrak kemitraan. Kontrak kemitraan. Jadi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana memproteksi atau memberikan hak-hak dari mitra tadi. Seperti misalnya perusahaan ketika mempunyai mitra, itu ada juga kesepakatan yang antara keduanya, di mana vendor itu mempunyai hak kepada
beberapa hal-hal tertentu. Dan ini yang harus diluruskan dulu bagaimana kesepakatan antara keduanya. Di sini ada permasalahan apa yang disebut dengan asymmetric power. Power yang tidak sama antara para aplikator dengan para pekerja dengan para mitranya ini. Padahal mitra harusnya seimbang. Ya, misalnya mitra itu tidak bisa mendapatkan data mengenai keuangan mereka secara terinci gitu ya. Padahal kalau itu bisa diformalkan, bisa didapatkan oleh mitranya, ini semua bisa menjadi catatan keuangan yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk misalnya mendapatkan pinjaman dari bank. Atau bisa digunakan untuk mendapatkan pinjaman untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi bisa upgrade mitranya ini, Pak? Iya, bisa upgrade mitranya. Jadi ada asymmetric power yang selama ini memang dijaga oleh para aplikator tersebut. Padahal itu dengan memperbaiki asymmetric power itu bisa berbagai permasalahan itu bisa dikurangi. Memang itu bukan ranahnya Kemnaker, tetapi mungkin ada di Komdigi. Tetapi ini semua saya pikir harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya pada satu kementerian atau pada satu lembaga saja. Harus dilihatnya secara komprehensif juga. Ini masalah yang pelik karena bisnisnya sudah jalan dan saya yakin para pemirsa juga setiap hari menggunakan jasanya, tapi ternyata bangunan kerjasamanya, apalagi regulasinya masih belum ada. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.